Dunia ini nanti di 2027 itu akan jebol semuanya. Karena dia, Tuhan, sang kehadiran ingin nyata. Yang sekarang ini tadi dirampok oleh manusia yang merasa ada. Ini. Maka inilah kebangkitan, kiamat. Kiamat. Sebetulnya nggak ada selalu hubungan dengan syariatnya. Kata Nabi kan apa? Kata Jibril, bumi ini tidak akan lebih dari 1.500 tahun akan kiamat. Sekarang hitung berapa? 1447. Berarti ada dua hadis yang menjelaskan kiamat. Satu dari Mu'ad bin Jabal, satu dari Anas bin Malik. Yang satu mengatakan 1477, satu mengatakan 1407. Karena kata Nabi di bawah 1.500 tahun. Sekarang berarti berapa tahun lagi Mas Hendra? Coba selaraskan dengan apa yang dikatakan NASA. Apa selaraskan apa yang dikatakan oleh mereka. Bahwa mereka sudah hitung kapan bumi Antartika dan tidak akan mencair itu. Oke. Maka istilah doa yang diartikan meminta. Kalau udah kenal pada dia, yang meminta itu yang nggak kenal. Allah ini masih di Lauh Mahfuz, di Aras, langit ketujuh, masih menunggu Allah dianggap Prabowo, presiden, memerintahkan menteri sosial, kan saya Mas Yusuf, tuh ada yang lagi doa kirimin tuh, masih begitu di otaknya, kan teriak, ya Allah. Selama kamu yang ngomong, Allahnya yang bisu. Tapi memang Tuhan sudah sampai waktunya. Ini. Karena berdasarkan kita pernah tahu kan perjanjian antara saya Subakir dengan Sabdo Palon. Nah itu. Dan itu akan terjadi kapan? 2027. Maka Abah dari mulai 2025 sampai 2027 itu mempersiapkan itu. Pada setiap orang ternyata Nur Muhammad itu letaknya beda-beda. Oke. Tadi di awal kita sempat waktu kita masih belum in frame, kita ngobrol tentang ini, menemukan titik Nur Muhammad yang ada di dalam tubuh kita gitu. Saya pengen menggali dulu gitu, bagaimana sih proses Abah tuh mulai sadar bahwa di dalam diri itu ada Nur Muhammad dan itu harus ditemukan, dan ketika itu sudah ditemukan, udahlah kita akhirnya sudah unstoppable gitu ibaratnya gitu. Gimana tuh Bah? Iya, sebetulnya adalah ada penemuan Nur Muhammad itu walaupun oleh umum sekarang sudah disebutkan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar bahasanya. Sebetulnya ada kaitannya karena Lailatun itu adalah Lail pada saat kita sudah mati maka ada takdir itu. Ini menarik karena mau puasa kan ya. Iya, biar tahu semua. Jadi iya, maka selama ini kan secara syariat orang hanya mendengarkan apa kata mereka Lailatul Qadar itu tanggal 21. Iya, betul, Bah. Tanggal 23. Malam ganjil ya, Bah ya? Malam ganjil. Saya dulu di masjid gitu. Tanggal 21 di masjid, tanggal 22 gapleh gitu. Allahnya masih dikantong-kantongin tadi. Betul. Allahnya masih dicincang-cincang. Inilah betulnya tauhid tadi semua. Maka kenapa para ulama itu, maka nanti ada prakteknya, ternyata prakteknya itu menahan napas, mengeluarkan napas. Syirullah, pernah menyaksikan nggak Krishna menarik dunia ini dengan mulutnya? Pernah. Nah itu, sebetulnya pada dasarnya adalah sama. Kita harus kembalikan semua ini pada titik, dan semua itu kayak, pernah lihat nggak ada internet itu yang memfoto satu, dari dunia ini dari satu titik, dia tarik ke atas, dan dikembalikan lagi ke bawah. Seperti itulah. Itulah at-tanzih, at-tasbih. Jadi di dunia ini cuma ada titik itu. Dan kita menjadi titik itu. Itulah hakikat. Semuanya berasal dari titik ba itu. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Dan pada setiap orang ternyata Nur Muhammad itu letaknya beda-beda. Oke. Ada yang pada mata. Ada orang yang memang di awalnya. Saya pernah ada pertemuan di Belgium, di Belgia. Saya ternyata mereka lebih mengerti tentang menemukan titik Nur Muhammad. Walaupun bahasa mereka bukan Nur Muhammad, tapi Abah mentafsirkannya itu Nur Muhammad. Jadi mereka menemukan bakat manusia itu di tangannya kah? Di mata kah? Di telinga kah? Di mulut kah? Di hidung kah? Di kaki kah? Maka tadi, walaupun mungkin Ronaldo, kata Abah, kata Messi, sebetulnya dia kenapa bisa hebat? Dia itu sebetulnya Nur Muhammadnya itu di kaki. Oh. Dan dia sudah paham. Dan dia paham. Karena mereka itu ternyata di usia 2 tahun ada penelusuran tentang bakat namanya. Sebetulnya itu bukan. Karena kita ini siapa kan? Kita ini adalah ruh Allah yang ditiupkan. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi. Nah, itu bersama ditiupkannya hidup pada kita. Tapi letaknya pada setiap orang itu, itulah tugas kita untuk menemukan itu dengan Lailatul Qadar tadi, Mas Hendra.
Apa itu dengan 21? Kita bisa kesini dulu ya tentang Lailatul Qadarnya. Karena pada dasarnya Lailatul itu apa? Malam kan. Qadar itu takdir. Tadi semua ada takdir. Takdir itu hanya ada kalau kamu lahir, mati. Maka selalu dikaitkan dengan Lailatul Qadar, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu perjalanan dari butun, dari perut ke dada, ke kepala. Gitu kan tadi. Itu makanya waktu Allah menyebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu belum ada masjidnya Mas Hendra. Karena masjid Allah itu ya tubuh kita itu sendiri. Itu kaitannya sama Baitul Ma'mur, Baitul Muharram. Jadi kita semua. Okay. Makanya tariklah dari sini, maka selalu dikatakan Nabi Muhammad dibelah dari Baitul Muharram kepada Baitul Maqdis kepada Baitul Ma'mur. Inilah Sidroh Al-Muntah. Sidroh Al-Muntah itu di pikiran kita, Yasin, Bukit Tin, Bukit Shin. Bukit Shin itu di sini, di kepala. Maka tadi, bagaimana kita menemukan titik itu dengan menarik kita, membelah dada kita sebagai Nabi Muhammad dibelah oleh Jibril, bahasa itu kan kita harus ngerti bahasa sanepan supaya nanti kita bisa 2-1, 2 tapi 1 kayak rokok ese, 1 pemain 2 wajah, kamu aku kamu, asalnya aku dia kamu, gitu. Aku Allah, dia Muhammad, kamu dia Ahmad dan kamu Muhammad, aku dia, sampailah Lailatul Qadar itu bukan nggak ada lagi kita. Tapi sudah, bukan. Kalau kita itu masih muhotob, kamu dan saya, kita. Tinggal akulah yang ada, itu tadi, yang ditelan itu. Prakteknya itu nanti ada prakteknya. Bagaimana penyatuan. Dengan kita mengepakkan sayap, kemudian menyatukan tadi semua. Nanti kita itu ada prakteknya Mas Hendra. Dan coba bisa dirasakan. Dan bisa dibuktikan sebetulnya. Bagi orang yang ikhlas menerimanya, yang mau murtad, yang mau merubah nasibnya. Karena cara Allah itu mudah Mas Hendra. Karena Allah itu nggak disebut Rahman, Rahim kalau sulit sebetulnya. Itulah kata Abah juga mudah di Quran itu menggunakan kata yusrun bukan sahlun. Itu aja sudah jelas. Maka 2-1 itu bagaimana nanti prakteknya Lailatul Qadar itu. Bagaimana 1 wajah dengan 2. Maka Abah juga menggunakan rokok ese dipijit klik gitu tadi semua supaya 2-1. Ada cara duduknya, ada cara apanya. Masuk nanti ke 2-3. Juga sama. Adalah bagaimana 3 tadi Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah pada diri itu balik pada 1 titik. Sama juga. Boleh, maka tadi kata ulama, Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 21, tanggal 23. Kan itu sanepannya. Kalau 23 berarti 2 tapi yaitu 3 1-1. Ya, kenapa disebut 2? Karena kita ini dohiron wabak. Tinan. Tapi satukan pada 3 tadi. 2, 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Kembali. Itulah yang sudah jadi Shin. Yasin. Itulah yang disebut jadi Muhammad. Itulah kata mim dalam suratul Fatihah itu ada 3 mim. Di penghujungnya itu mim Muhammad. Maka kan surat Fatihah itu belakangnya ada nun, ada mim. Maka mimnya ada 3, nunnya ada 4. Itu tentang tadi rambut dibelah 7. Oke. Maka tubuh itu, maka untuk menyatukan yang 7 tadi dengan 2, 3 adalah Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah kembalikan pada Shin tadi, pada titik yang 1. Maka tadi bismi. Siapa mau ke alif harus lewat Shin. Tadi tapi siapa lewat bi? Kalau di dalam Bismillah itu siapa ke ba harus ketemu dulu dengan Nur Muhammad ini. Nur Muhammad inilah yang membawa kepada Shin. Untuk mim ma'rifat. Kepada siapa? Kepada Allah. Yang mana? Rahman, Rahim. Nah, gagal lagi kalau seandainya kita sudah ngerti di depan Bismi. Tapi nggak Rahman, nggak Rahim. Pemanca. Nah, itulah. Jadi setiap manusia. Bagaimana bisa melepaskan Lailatul Qadar tadi. Tergantung pada dia adalah bagaimana dia melakukan kebaikan. Takhollaku bi'alakillah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat. Kita ini mendohirkan sifat-sifat dia. Maka tadi silakan kamu pilih dari Asmaul Husna. Mau jadi jagoan, panggillah dia Ajiz, dia Jabbar. Maka kamu jagoan. Jadi kalau kamu kaya, panggillah dia Razik. Tuh, jadi terapkan gitu Mas Hendra. Jadi bukan ngomong Allah tuh ya tadi ya Kafi, ya Goni, ya Munir, ya Rizki, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Tapi kamunya nggak pernah mau berbagi, ya nggak ada Rozaknya itu. Karena Rozik itu ada pada Marzuk. Si Marzuk berbuat baik, si Rozik ada. Gitu loh.
Itu masalahnya. Kalau si Abid walaupun nyembahnya jidatnya sama nong-nong, hitam jidatnya, tapi nggak ada si ma'bud, ya nggak ada maksiat itu. Makanya kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia gitu ya, Nordik gitu ya, Bah ya. Mereka tuh nggak sholat, mereka nggak berdoa, ya kan? Tapi bahagia-bahagia, mereka kaya-kaya. Iya, bahagianya Nah, Mas Hendra. rahasianya apa? Dan saya menyaksikan karena mereka itu juga tanpa nyebut-nyebut nama Allah dan Makanya Muhammad, itu. mereka menyadarinya. Itu sadar. Buktinya apa? Bahwa mereka sudah sadar. Lihat oleh Mas Hendra. Bagaimana sayangnya pada binatang. Nah, Sayangnya pada alam. Sayangnya pada pohon. Karena mereka sudah tidak lagi memandang semuanya. Aku hanya melihat tadi. Kullu syai'in halikun illa wajh. Dia sudah melihat Nur Muhammad. Walaupun dia tidak sebut Nur Muhammad. Tapi dia sudah sadar itu. Bukti dia sadar menjaga sungainya. Menjaga gunungnya. Nah, kalau kita ngomongin tiap hari Muhammad, hutan diguduli. Tadi. Nggak sejalan. Tadi dengan konsep. Karena kita ini nggak bisa dipisah antara alam sogir dan alam kabir. Allah kecil dan Allah besar. Gitu kan tadi semua. Abang menyaksikan tuh kayak di Belanda, di mana itu kan. Kenapa Swiss itu menjadi negara yang bahagia. Finlandia negara paling bahagia. Dan dia sudah 8 kali berturut-turut Finland itu. Abang tuh ke sana. Menyaksikan. Kalau di sana Mas Hendra, nggak usah pusing, nggak bisa makan. Bilang aja, saya lapar. Pasti setiap orang berebut. Beda kan di negara kita. Selalu mereka itu ingin menyayangi. Jadi bahasa mereka itu sudah. Maka kenapa mereka sekarang batasi kewarganegaraan? Karena takut. Tadi bilang lapar aja masih ditanya. Islam apa Kristen gitu? Nah, itu. Islam. NU apa Muhammadiyah? itu gitu. kayak Gus Dur. Kata Gus Dur, kata ada orang, karena waktu itu kan pecah tuh partai PKB Gus Dur dan semua. Jangan sampai walaupun saya sekarang udah PKB, ada orang kecelakaan, kamu Islam apa Kristen? Jawabnya Islam. Nah, Islam NU apa Muhammadiyah? NU. Wah, udah bagus, udah NU. NU-nya ikut PKB, Muhaimin ikut PKB saya. Orang udah keburu mati. Mati ya, ditolong-tolong ya Pak ya. Itu. Oh ya. Makanya kenapa ya Raham itu Gus Dur itu luar biasa. Ya itu tadi hanya benci lah orang karena karena ya itu. Betul. Nah, itu kata. Tapi itu benar kata Abah gitu. Percuma kamu ya rozak gitu. Tapi kalau actionmu nggak mau berbagi, pelit, nggak akan berubah Nggak hidupmu. bisa. Makanya Allah sudah mengatakan. Kali kata Allah tadi ada. La'allakum tattaqun. Yang pertama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Tetap kita harus belajar berbagi. Sifat dia didohirkan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Jadi kalau kita ingin rezeki, walaupun uang kecil, belajarlah tangan di atas. Nah, kita dilatih BLT. Nah, itu. Maka penyebab kenapa orang Indonesia itu kena judi online, karena kita penerima BLT. Bansos. Kita ini dimiskinkan dengan cara yang kelihatannya adalah malaikat. Apalagi ditaruh di depan rumah gitu. Orang miskin gitu. Kan? Coba. Padahal itulah Allah Mahfud. Kau yang mencatatkan dirimu menjadi orang miskin. Maka dicatatkan oleh diri aku orang miskin. Maka sekarang orang harus membuat surat kemiskinan. Ya, Allah. Inilah cara yang sebetulnya telah menjadikan orang kita Islam. Kenapa hari ini dikirnya kencang, sholatnya banyak, masjidnya rame, berjamaahnya rame, Jumatan tapi nggak pernah Jumat, jamu gitu. Tadi semua orang penceramahnya makin mahal. Karena mereka lah arbaban itu ingin mengekal bersama orang Zionis itu ingin mengekalkan kemiskinan. Maka lihat sekarang penceramah makin banyak, pesantren makin banyak. Justru masalah itu muncul dari situ. Ini harus dirubah kalau menurut Abah. Dan saya sudah katakan, saya siap digantung oleh kalian. Yang penting bagi saya adalah tidak boleh ada manusia yang disakiti lagi di dunia ini. Itulah yang mereka tidak paham tadi semua. Maka saya marilah mengajak kepada semua orang itu adalah berlakulah kita adalah mulia. Karena Allah sudah mengatakan apa dari awal. Walaqad karomna Bani Adam. Siapa Bani Adam? Emang Islam doang? Inilah, tapi sekarang manusia kenapa salah mandang? Allahnya sendiri surat wal karomah itu apaan sih? Aku telah memuliakan. Oleh manusia dikafirkan. Manusia dimurtadkan, dikupurkan, disesatkan.
pada Allahnya sendiri, aku telah muliakan. Kalau Allah sudah muliakan, berarti tinggal apa yang harus kita lakukan? Selaraskan frekuensinya dengan frekuensi dia. Jangan ngomongin Allah, dalilnya Allahu Akbar, tapi yang diajaknya permusuhan. Allahu Akbar, lempar batu. Allahu Akbar, agar dirobohkan. Lempar telur. Lempar telur. Tapi karena Abah ngomong tentang karomah, aku jadi inget ya. Ada sosok yang dianggap sebagai wali. Mobil baru tuh dicoret-coret gitu ya. Siapa namanya? Wan Sehon atau siapa? Wan Sehon. Dan banyak bah. Banyak kayak gitu. Japar. Nggak pakai baju dan lain sebagainya. BO di situ. Nah, Itulah. bah. Persetanan itu. Persetanan itu. Orang percaya bah. Nah itu. Karena orang kita ini. Itulah. Itu cium kaki, cium tangan, semuanya loh. Itulah. Produk Habib. Sampai yang bodoh pun mereka sudah. Saya dengar doktrin di dalam lingkungan mereka. Gimana mereka bisa menjual yang gila pun jadi duit. Gitu loh. Maka saya selalu tantang Wan Sehon itu dari dulu. Industri. Rekayasa. Mana ada begitu hukum Allah itu. Kalau Allah itu bisa memulihkan seseorang kayak begitu. Kalau begitu bukan Tuhan namanya. Nah. Tuhan itu berlaku adil. Maka Ar-Rahmani. Dalam kitab Takrib apa semua. Apa makna Ar-Rahmani? Kitab Safinah. Ar-Rahmani dia itu menyayangi manusia tanpa syarat. Allah masih milih suatu negara yang kumuliakan Arab misalnya gitu kan tadi. Berarti itu bukan Allah tuh. Nggak ada. Dulu kan ada ustadz yang bikin kesaksian itu katanya disuruh beli mobil pakai daun yang uang sewa. Oh itu udah saya ketemu tuh ustadznya. Ternyata bohong. Bohong ternyata dia ya. Ternyata sebenarnya tuh videonya dipotong. Dia itu dia bertanam tembakau. Jual tembakau, beli mobil. Gila. Itu yang di waktu saya dapat dari Bang Haji Roma itu. Saya waktu podcast sama beliau. Kalau siapa tuh namanya Habib Lutfi kan banyak diyakini nih Bang. Oh orang itu wali gitu. Menurut Abah gimana tuh? Jelasin. Kita ini wali yang dukung pilpres segala macem gitu ya. Enggak lah. Yang terima setoran berkarung-karung uang dari ziarah makam gitu ya. Sekarang udah didata oleh kita ribuan makam yang sudah, karena mereka memang bisnis makam tadi semua. Maka itulah penyebabnya. Kita ini hurafat yang muncul, itulah yang menjadikan doktrin itu muncul. Dan saya katakan ke mereka, kasihan adalah mereka muhibin itu dibikin marginal, miskin karena salah itikad tadi semua. Adalah kesyirikannya yang dibangunnya tadi semua. Ya. Maka inilah kita ini, tapi alhamdulillah Mas Hendra, bukan oleh Kiai Imaduddin, bukan oleh siapa, tapi memang Tuhan sudah sampai waktunya ini. Karena berdasarkan kita pernah Pak Hendra tahu kan perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Nah itu. Dan itu akan terjadi kapan? 2027. Maka Abah dari mulai 2025 sampai 2027 itu mempersiapkan itu. Karena nanti Mas Hendra, boleh jadi nanti agama itu akan bubar kembali. Masya Allah. Karena memang itu rekayasa manusia. Bahkan maaf kata Abah juga, fikih itu budaya Arab yang dibawa. Iya. Tadi semua. Maka inilah, kembalilah. Silahkan orang mau senang nggak senang, itu kenyataan tadi semua. Ya. Jadi bener dong, makin orang terbuka, makin orang terdekat dengan Tuhan tuh makin jauh dari agama tuh bisa jadi bener. Bisa jadi. Akan muncul kesadaran. 2027 bisa jadi. Mas Hendra hitung saja, itu kan waktu perjanjian itu 527. Oke. Tambah 500 berarti 2027. Oh. Lihat, saksikan omongan Abah 2027 nanti. Bahwa hari ini mereka tidak bisa bendung lagi kebangkitan. Karena jiwa ini akan lahir kembali. Bener banget tuh ya. Di mana-mana udah kayak gitu deh, Pak. Udah semua. Sekarang aja, Bah. Dulu tuh ada ustadz yang dia tuh bisa kaya raya gara-gara mempopulerkan keajaiban sedekah. Iya. Inisialnya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Dia jualan Al-Fatihah tuh 10 juta, ada 20 juta itu. Gimana dong Abah melihat hal-hal kayak gitu? Itulah penipuan dong. Itu ngikutin gaya Habib lagi itu. Cara seperti itu. Bahkan lebih kasar dia. Karena saya pernah menyaksikan satu video dia. Siapa mau sodako? Siapa mau ini? Ada lagi yang kemarin live belum lama. Siapa yang Fatihahnya bayar? Kamu baru bayar 2 juta, minta disambungkan langsung dengan Allah kayak siapa aja dia. Itu masalahnya. Itulah. Muncul orang-orang kurang
kurang sadaran ini. Tapi secara substansial sebenarnya apakah doa itu bisa merubah faktor eksternal atau gimana? Sejatinya gimana sih? Kan artinya doa inilah yang kata Abah juga sekarang diartikan. Bagaimana kalau gelas plastik ini ingin doa? Bukan berteriak. Kalau dia tahu Tuhannya itu yang meliputi dirinya, Rozik itu adalah Marzuk, makhluk itu adalah Kholik. Kan tadi, nggak bisa pisah Kholik dan makhluk. Kholik wal makhluk abid. Rozik wal Marzuk abid. Satu. Wahid. Satu. Nah, termasuk sholat nanti. Bagaimana sih? Si gelas kaca ini, si gelas plastik ini udah tahu ternyata Tuhannya itu dirinya sendiri plastik. Terus gimana sholatnya Mas Hendra? Yang disebut sholat itu mempanahkan dirinya. Maka istilah dalam ilmu tauhid dekat dan jauh itu bukan dekatnya Mas Hendra dengan saya, tapi dekat itu pada saat panahnya Mas Hendra pada Allah, tajalilah sifat Allah itu dekat. Nah, dekatnya si plastik ini, botol plastik dengan plastik ini adalah pada saat mempanahkan keberadaan si gelas plastik yang ada hanya si plastik tadi semua. Maka disebutkan dikir. Berarti sebetulnya siapa yang mengingat siapa? Tadi siapa? Yang disebut sholat itu apa? Maka kata Abah, kenapa orang Eropa itu lebih sholat? Sampai Jack Ma berkata, I cannot live without him. Iya benar. Saya tuh nggak hidup kalau bukan hidup Iya, Tuhan. benar. Maka dia gerakan dengan Tai Chi. Jadi saya itu pada saat bertai Chi itu saya melihat dalang. Untuk melatih bahwa dalanglah yang ada. Untuk melatih sesungguhnya yang sebenarnya hidup itu dalang. Yang ada itu dalang. Yang kaya itu dalang. Yang wujud itu dalang. Maka, nah inilah jadi konsep dzikir yang salah kepada kita hari ini. Maka kita ini tidak bisa dipisahkan dengan dia. Berarti yang meminta kepada dia, yang mengabulkan, aku. Ya kitalah yang minta, kita yang mengabulkan. Maka istilah doa, jangan diartikan meminta. Kalau udah kenal pada dia, yang meminta itu yang nggak kenal. Allah ini masih di Lauh Mahfuz, di Aras. Langit ketujuh masih menunggu Allah dianggap Prabowo presiden memerintahkan menteri sosial Kang Saif Mas Yusuf tuh ada yang lagi duha kirimin tuh masih begitu di otaknya. Tapi kayak gitu MUI itu ya diem aja ya kalau melihat kayak gitu. Iya orang yang diurusnya cuma sertifikat halal cari duit doang. Tadi semua tadi apa saya itu udah gedek sama MUI karena dulu saya pernah kerja di Jipaudan kan. Tadi semua udahlah, nggak usah kalau ngomongin MUI nanti. Apa dong pesannya Abah buat Yusuf Mansur misalnya, biar ini jadi pembelajaran buat semuanya. Ya sebetulnya gitu. Ya kalau kata Abah sih kepada masyarakatnya saja, kalau orang gila jangan ikuti. Oke. Karena doa itu bukan begitu, doa itu da'aya da'u menghadirkan. Berarti apa menghadirkan? Bagaimana? Karena tadi an-nasu niyamun, anggaplah kepada gelas plastik ini, botol plastik ini tidur. Wa idamatu ketika dia mati mematikan keberadaannya yang ada itu siapa? Plastik. Itulah doa. Maka doa itu da'aya da'u. Maka kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni. Nah, kenapa Allah mengatakan qarib bukan qarib? Karena memang sudah nggak ada lagi. Sedekat apa kata dia wahwa ma'akum aina ma kuntum. Kamu adalah aku bersama dengan aku. Pada saat kamu diisi air ya keluar air, diisi kopi ya keluar kopi, diisi kotoran ya keluar kotoran. Tadi Pak ini qarib, aku nggak dipisahkan dengan kamu. Tadi Rozik wal Marzuk wahid. Pemberi rizki yang menerima rizki satu. Kholik wal makhluk wahid. Abid wal ma'bud yang menyembah yang disembah satu. Jadi kalau begitu doa itu siapa? Maka bukan teriak, ya Allah, ya Allah. Selama kamu yang ngomong, Allahnya yang bisu. Jadi sebenarnya ajaran untuk frekuensi vibrasi itu udah bener ya Bah ya? Betul. Oke, nggak perlu teriak-teriak gitu. Makanya ya. hari ini kenapa yang berhasil itu kuantum. Bahkan Tesla, kenapa 369? Tesla kan konsepnya 369. Karena 36 itu 9 adalah Asmaul Husna. Oh mereka aja menerapkan Asmaul Husna. Kita hanya mencoba ya Rahman, Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Nggak coblak aja disebutkan nama-namanya itu. Baba, aku jadi teringat soal tadi ya tentang wali Majidub tadi. Mereka kan para pemuja
Wali-wali itu, wali-wali settingan ini, itu kan alasannya adalah mereka terlalu mencintai Allah sampai akhirnya kemudian gila gitu. Ini kan bertentangan dengan Rasulullah. Rasulullah misalnya nih ya, bagi yang percaya sama Rasulullah, teman-teman lain-lain ya, kurang cinta apa? Rasul aja nggak gila gitu, Bang. Iya. Terus gimana bisa menciptakan konsep kayak gitu loh? Nah itu karena diartikan bahwa ada wali majnun. Jadi kan wali itu tingkatannya macam-macam. Ada wali majdub, ada. Tapi nggak bukan yang begitu. Tadi semua. Ya artinya kepada Habib gitu loh. Nah kalau begitu yang gila kita juga sama dong. Gitu harusnya tadi semua. Nah itulah karena konsep salah memaknai. Padahal yang dimaksud majdub itu adalah bagaimana menggilakan. Tadi gila. Artinya sudah lebur. Maka tadi kan orang yang sudah kenal Allah itu gila Mas Hendra. Yeah. Maka ucapannya gila, sok lihat, dengar aja omongan Abah. Maka oleh mereka dianggap orang gila. Oh itu. Nah itu. Tapi Abah gila beneran sih. Beneran. Tapi gila yang bahagia. Iya, jadi aku belum pernah nemu loh ya orang selama aku bikin ngaji Rasul gitu. Orang yang berani menjelaskan tentang konsep haji se-ekstrim Abah tuh baru Abah saya itu sih. Karena harus disampaikan kata-kata Nabi bahwa kebenaran itu adalah harus disampaikan walaupun pahit semua. Udah waktunya Pak ya. Dan untungnya saya udah mati Mas Hendra. Jadi udah nggak berdampak pada saya. Yang mengancam nggak berdampak. Orang udah mati gimana sih? Kan yang rasa sakit, rasa tersinggung itu yang diri dohir. Saya kan udah diribatin Mas Hendra. Maka saya kaya nggak merasa kaya. Gitu kan tadi semua. Saya kadang-kadang membutuhkan instrumen kaya ini untuk sombong pada orang sombong. Gitu loh. Tadi semua. Banyak Bang ancaman-ancaman gitu Pak. Ancaman apa tuh banyak ya? Ya sebetulnya kalau ya kata teman-teman ada sukar. Abah kan nggak pernah lihat tulisan. Oh sama berarti sama aku ya. Saya nggak pernah lihat tulisan. Iya. Nggak peduli dengan komen orang Mas. Iya setuju. Kulil haqqo wala kana mur, kita sampaikan saja udah. Dan Nabi Muhammad pun sudah disuruh nyampaikan aja sebetulnya. Tidak bisa merubah apa-apa Nabi Muhammad itu. Hidup kayak gitu tuh ringan banget loh Bang. Karena kita fokus mencintai orang-orang yang mencintai kita gitu. Dan kita kalau tidak ringan, maka kenapa kita harus belajar ilmu fisika? Itu hanya balon yang sudah dikosongkan di vakum yang bisa naik terbang. Iya. Selama kita ini masih malu jasad, ya tadi. Bener sih ini. Capek kita ini. Udah capek nggak ada hasil lagi. Udah capek berantem lagi. Udah capek miskin lagi. Udah capek ngontrak lagi. Udah ngontrak sakit lagi. Udah sakit dohirnya juga hatinya busuk lagi. Waduh, itulah konsep yang dicontohkan Islam secara keseluruhan hari ini. Karena gagal memaknai firman-firman Tuhan maupun adalah hadis-hadis Nabi. Nah, sementara mereka yang di Finlandia, di mana itu semua. Justru mereka itu adalah sudah cinta di sini. Berarti tujuan perjalanan mereka, walaupun bukan lewat sholat seperti kita, lewat dikir seperti kita, tapi mereka lebih sholat dan lebih dikir. Kan tadi karena mereka sudah ngerti konsep doa. Da'u menghadirkan. Buktinya dia apa menghadirkan? Menyayangi semua makhluk. Ujung-ujungnya. Maka di penghujung perjalanan rohani itu cinta, Mas Hendra. Itulah kenapa lambang cinta itu kata Abah juga kayak dua tapi satu. Dia sudah Nurullah dan Nur Muhammad. Kembali pada konsep awal. Pada saat dia ingin dikenali. Dia tajalli pada Muhammad. Pada rupa Adam. Nah tugas kita adalah menguliti si Adam tadi. Pengakuan identitas pada Aqua, pada Pit, pada Liman Ra, pada apa semua. Dan juga sama memandang pada setiap makhluk. Itu pandanglah sebagai Nur Muhammad semua. Karena kalau tidak dipandang sebagai Nur Muhammad, karena semua itu sesungguhnya adalah kullu syai'in halikun illa kata Allah, kecuali Nur Muhammad yang tidak rusak. Maka selama kita kembali pada hakikat Nur Muhammad, berarti kita sudah kembali pada fitrah kita, ruh yang ditiupkan kepada kita. Ini mungkin di segmen terakhir ini, Abah tadi kan sempat singgung tentang sabdo palon agih janji gitu. Selama ini itu kan banyak dikatakan, Anda itu hanya khayalan aja, mana buktinya nggak muncul-muncul gitu kan ya. Menurut Abah ini akan real 2027? Iya, tapi kan sabdo palonnya sudah mukanya sudah beda Mas Endra. Iya, inilah yang harus dipahami kata Abah tentang orang yang bermimpi Nabi Muhammad.
kok kenapa Nabi Muhammad itu wajahnya beda-beda? Karena yang kamu pahami, di dalam Ahmad pun ada Muhammad, di dalam Musa pun ada Muhammad, dan Muhammad itu bukan manusia. Tadi, maka ada orang, saya bermimpi presiden itu Soekarno. Iya, kamu pada saat itu di zaman Soekarno, maka muncullah wajah Soekarno sebagai presiden. Tapi yang hidupnya di zaman Habibie, munculnya Habibie wajahnya. Oh, iya. Karena yang ada istilah Nabi, ada istilah Rasul, dan Rasul itu hanya satu. Itulah Muhammad, Nur Muhammad yang ada itu presiden. Maka orang kalau sudah konsepnya bukan kepada sosok berarti sudah selamat. Adapun penjabatnya bisa manusia. Tadi semua, ya. Tadi Adam cangkangnya, Muhammad dalamnya, gitu kan tadi. Idris cangkangnya, Muhammad dalamnya. Maka kemarin waktu Abah di Malaysia, mereka senang tuh kata Abah. Prime Minister itu satu. Tun Abdul Rojak, Mahathir Muhammad, itu pejabat presiden. Itu semua. Kamu jangan terjebak pada sosok yang fananya. Betul. Tapi Muhammad itu bukan manusia. Apakah Prime Minister itu manusia? Ya bukan. Apakah presiden itu manusia? Ya bukan. Maka kata Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Enggak, tapi teman-teman di Malaysia bisa nerima penjelasan itu. Karena mereka kuliah kanan banget gitu maksudnya. Di sana itu ekstrim walaupun masyarakatnya kata Abah malah tauhid Malaysia itu. Cuma negaranya belum boleh membolehkan. Tapi nanti akan jebol. Jebol ya Pak ya? Akan jebol. Brunei jebol gak Pak? Udah jebol Brunei. Tadi semua. Jadi intinya bahwa sedunia ini nanti di 2027 itu akan jebol semuanya. Karena dia Tuhan, sang kehadiran ingin nyata. Yang sekarang ini tadi dirampok oleh manusia yang merasa ada. Maka inilah kebangkitan, kiamat. Kiamat. 2027 kiamat ya Pak ya? Sudah mulai kiamat, tapi kesempurnanya kiamat, ya sebetulnya nggak ada selalu hubungan dengan syariatnya. Kata Nabi kan kapan? Kata Jibril, bumi ini tidak akan lebih dari 1.500 tahun akan kiamat. Sekarang hitung berapa? 1447. Berarti ada dua hadis yang menjelaskan kiamat. Satu dari Mu'ad bin Jabal, satu dari satu lagi dari Anas bin Malik. Yang satu mengatakan 1477, satu mengatakan 1407. Karena kata Nabi di bawah 1.500 tahun. Sekarang berarti berapa tahun lagi Mas Andra? Coba selaraskan dengan apa yang dikatakan NASA. Selaraskan apa yang dikatakan oleh oleh mereka. Bahwa mereka sudah hitung kapan benua Antartika dan tidak akan mencair itu. Oke. Tadi semua. Tetapi yang akan dibangkitkan oleh Allah itu adalah bukan menghancurkan bumi. Mengganti penumpangnya. Jadi 2027 itu sebuah kebangkitan besar gitu kiamat. Ya ibaratnya. Kiamat gitu ya. Kiamat. Kembali bangkit nurani. Kembali bangkit budi. Pekerti. Agama budi. Tadi semua. Inilah yang akan kembali lagi Pulau Jawa kepada Surawi Sesa. Maksudnya Surawi Sesa apa? Itu anaknya Prabu Siliwangi. Oh iya. Yang tadi punya benderanya begini. Tadi semua. Akan kembali yang setiap bendera itu ke atasnya Trisula, ke sininya Trisula. Jawa juga sama. Iya sama ya. Seluruh dunia. Kalau semua agama itu Trisula kok. Itu akan bangkit lagi. Silih Asah, Silih Asi, Silih Asuh, Silih Wangi. Yang sekarang ini manusia sudah terdoktrin, gak sadar menjadi Dajjal. Kenapa disebut Dajjal? Bermata satu. Karena dia hanya memandang Allah itu ada di sudut kebaikan. Padahal dia tidak sempurna memandang Allah itu pada sifat yang lain. Hanya yang dia sukai saja. Dia menolak yang dia tidak sukai. Dajjal. Tapi itulah setelah Dajjal akan turun Imam Mahdi. Maka tadi jangan cari-cari Imam Mahdi di luar. Tadi semua. Walaupun sekarang pun sudah ada Imam Mahdi. Nah ini Imam Mahdi juga yang memberikan hidayah, pencerah. Nggak usah, jangan terlalu diagung-agungkan sosoknya. Al-Mahdi itu ada pada setiap diri individu. Maka lihat dalam Thariqat Samaniyah. Ahad, Jatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Al-Mahdi, Khalifatullah. Jadi Al-Mahdi itu fi'il manusia yang sudah mendapatkan petunjuk. Al-Mahdi itu.
Yang sudah bebas dari Dajjal. Dajjal. Sudah bersama dengan Isa. Abdullah ruhnya itu. Penuh kasih sayang. Penyayang. Pemaaf. Semua. Sebetulnya. Akhirnya dia lahirlah kiamat. Orang itu. Jadi diawali dengan mengeringnya Tanah Tebrias. Artinya menghilangnya kesadaran. Muncullah Yajuj wa Majuj karena duhon. Di pikiran. Karena doktrin. Kabut di otaknya, itu kata lagu Ebit mah. Gitu. Kabut. Mengapakah engkau meliputi matahari? Itu kan. Pekat. Masya Allah. Terus setelah itu kan Ya'juj. Kemudian akhirnya masuklah kita ke dalam. Setelah Ya'juj wa Ma'juj. Kepada Dajjal. Kan tadinya kiri, kanan. Kan Dajjal itu mata satu. Nolak kiri. Nerima kanan, nolak kiri. Akhirnya menuduhlah penyakit kulit, kafir, hidup, murtad. Penyakit kulit itu Pak ya? Penyakit kulit. Penyakit kulit. Kurap. Makanya kita kan penyakit kulit kan. Iya, Kurap, penyakit kadu kan kulit. gatel itu. Benar, Dikit-dikit gatel. Lihat orang beda agama, gatel. Lihat orang beda cara, gatel. Padahal Tuhan sendiri di Quran itu ada dua istilah. Syariat itu satu, syara'a, mansakan, cara. Jadi jangan nyalahkan cara orang. Itu pun syariat. Ngertikan syariat bukan artikan syariat syara itu fikih. Fikih itu buatan siapa? Dan itu pun kalau Abah sudah buka nanti sejarahnya ternyata Imam Syafi'i pun dipitnah. Lah iya. Karena ini kan perjalanan ini 1500 tahun, makanya kiamat 1500 tahun nanti. Bubar semua 2027 itu nanti. Maka Abah bilang, kenapa Abah proloh dari tahun 2025 sampai 27 itu untuk membawa, mengantarkan mereka masuk pada gerbang kesadaran baru. Oke. Dan teman-teman, buat teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Yang pengen jumpa dengan Abah, nanti kita akan bongkar yang dalam-dalam semuanya. Ya, itu nanti kita akan mungkin banyak sekali teman-teman ya, ratusan orang akan berkumpul bersama untuk ketemu sama Abah ya di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana untuk mempercepat kiamat 2027 ya Pak. Ya, karena kalau nggak nanti mereka akan panik. Betul. Nanti yang kata Abah yang akan banyak panik itu dari kalangan pesantren. Pesantren Pak? Oh iya, karena mereka itu beragama dengan dogma. Oke. Selama ini hanya tahu dari kitab gundul, kitab kuning yang dianggap sebuah kebenaran, yang nanti akan terbuka faktanya siapa yang nyetak itu. Gitu tadi semua. Maka kenapa hari ini banyak kitab-kitab itu berseberangan dengan Al-Quran? Betul Mas Hendra. Inilah sebuah kekuatan dahsyat yang mencengkram manusia 500 tahun. Yang tadi seperti Habib itu 500 tahun, makanya bubar hari ini. Bubar sekarang Pak ya? Iya. Karena udah 500 tahun. Jadi Habib itu bukan oleh siapapun, oleh dirinya sendiri, oleh kelakuannya sendiri. Yang akan akhirnya nggak sadar, aku malaikat ternyata bertaring berdarah di sini. Iya, saya ini malaikat tapi wajahnya Dracula kan gitu. Jadi yang membubarkan diri mereka sendiri, akhlak mereka. Kakinya Habib yang gila itu lebih mulia daripada 72 ulama. Iya kan? Gitu dari semua. Kan muncul sekarang. Iya. Nah, itulah. Tapi hari ini ya sudahlah. Karena kita pun tidak boleh membenci siapapun. Yes. Tapi inilah pelajaran yang ditujukan oleh Tuhan. Semua kan diizinkan sama Tuhan. Betul, ekspresi juga gitu kan. Betul. Maka bagi Abah nggak ada kebencian kepada mereka secara zati. Meskipun sudah rugi 1 miliar ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan itu pun atas kehendak Allah nggak. Itu. Maka itulah kalau Abah memandang masyarakat selalu itu syariat dan hakikat. Ini yang paling aman dalam hidup kata Abah. Kalau melihat orang, kebaikan dari orang, pandang syariat. Supaya kita bisa berterima kasih pada dia. Tapi kalau lihat kesalahan orang pada kita, pandang hakikat. Allah sedang mendidik saya. Wah itu ilmu bagus banget, sumpah. Iya. Tapi kalau kita yang sebaliknya, kepada kita pun harus pandang kita syariat dan hakikat. Kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ketaatan, sholat, apapun lah judulnya, pandanglah hakikat. Allah yang sedang memberi saya kelakuan itu. Di pada saat saya berbuat salah kepada orang, pandang secara syariat. Supaya saya minta maaf dan beristighfar pada Allah. Itulah prinsip hidup saya selalu. Berbuat baik pada Allah, pada manusia, pandang hakikat. Berbuat jahat saya pada manusia, pandang syariat. Tapi perbuatan baik manusia pada saya pandang sebagai hakikat.
Tapi perbuatan baik manusia pada saya pandang secara syariat. Indah kehidupan ini Mas Hendra. Tadi. Oke, Bah, sebelum kita closing, Bah. Iya. Percaya siksa kubur nggak sih, Bah? Sama kan udah bilang. Kalau di kuburan itu ada disiksa, kasih abah saya itu aja semua. Karena saya udah kenal Tuhan saya. Tadi yang menyiksa kubur itu siapa? Perbuatan diri kita sendiri. Dan ingat, siksa kubur itu bukan pada jasad yang dimayit. Ngapain iseng amat ditanya? Orang mati ditanya. Orang itu nggak pakai tadi akal kulinya, akal ma'asyawadi nggak jalan itu. Karena tadi kembali lagi siksa kubur itu dari anggapan awal yang salah, Allahnya masih duduk di aras langit ketujuh. Dia ngutus malaikat azab yang akan bertanya, malaikat munkar. Padahal kita di dunia ini harus ngerti siapa Tuhan kita. Tadi, marrobuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Tadi. Tapi bener nanti ada pertanyaan kayak gitu. Ya sekarang. Sekarang bukan nanti setelah mati. Kan ini kuburannya tubuh. Kuburan. Jadi siksa kubur itu ada tapi dalam kehidupan. Kan tadi ibaratkan rambut dibelah tujuh. Maka lihat, saksikan setiap hari. Abah menyaksikan siksa kubur. Abah menyaksikan neraka. Tadi, maka Abah juga termasuk menyaksikan orang hukum kisos Allah dohirkan. Orang yang membunuh akan dibunuh. Itu kisos, Mas Hendra. Jadi Quran itu real. Orang menyakiti akan disakiti. Orang membantu akan dibantu. Karena tadi. Jadi manusia itu adalah yang menyiksa dirinya, ada perbuatan dirinya itu. Karena tidak selaras dengan hukum Tuhan. Kenapa di dalam surat As-Sam itu dijelaskan bagaimana datang waktu pagi, bagaimana datang waktu malam, dan semua tadi. Sampai nanti pertanyaan yang ketujuh, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakah. Sudah pasti untungnya. Tidak ada siksa kubur itu. Maka Allah jawab di surat Al-Imran kalau nggak salah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Berarti kalau gitu, kalau seandainya semua dunia ini surga, di mana nerakanya Mas Hendra? Di mana siksa kubur? Siksa kubur itu kamu yang bikin. Kamu menyakiti, ya hari ini akan itulah siksa kubur. Karena kalau ngerti manusia itu jiwa. Jiwa itu tidak bisa disakiti kecuali pada jasa. Itulah kebanyakan alasan juga kenapa kita diulang. Ilaihi marji'ukum jami'an. Manusia itu harus kembali pada Allah, wa'dallahi haqqa. Tadi. Kemudian kata Allah, summa yu'iduhu, dan kemudian diulang. Tadi. Untuk menerima siksa kubur. Tanaman baikmu akan kau panen. Kalau dulu membenci orang, ya sekarang siap-siaplah kamu. Jadi kalau tadi banyak tamu ke Abah, kenapa kamu sekarang ini disakiti? Bu, itulah perbuatan kamu. Saya menyaksikan tadi seorang ibu. Tapi saya dalam pandangan saya lihat dia bapak-bapak. Dalam pandangan Abah dia bapak-bapak? Bapak-bapak. Saya melihat kehidupan dia yang sebelumnya, di pas live-nya. Dan dia pun akhirnya melaku di belakangan. Kenapa Bah sekarang ini saya tertarik dengan perempuan? Ya Allah. Dia itu pekerjaannya terapis. Setiap sama terapis perempuan, dada saya bergetar. Karena dia udah punya anak 2. Ya. Itulah saya jelaskan ke dia. Bu, ibu itu baru reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Ibu itu adalah laki-laki. Dan Abah sudah melihat tadi ibu. Ibu itu seorang yang berkumis tadi semua. Tadi semua. Bah, sebentar Bah. Ini karena relate banget dengan apa yang saya alami gitu ya. Jadi saya tuh punya kenalan. Iya. Dia sendiri juga sudah ngobrol sama saya gitu kan. Aku tuh nggak tahu Mas, dari kecil tuh ya kayak nggak tahu feminin gitu. Feminin banget gitu. Kalau misalnya meninggal orang tua, ya banyak saya pun juga ditinggal sama orang tua saya, bapak saya dari kecil, tapi saya juga normal-normal aja gitu. Dan dia tuh kayak nggak sama perempuan juga nggak begitu tertarik begitu. Nah, mungkin kejadian-kejadian seperti ini itu dipengaruhi oleh kehidupan dia sebelumnya atau bagaimana. Dan kalau misalnya dia juga pengen normal, maksudnya tuh pengen nggak kayak gitu. Ikut praktek saya tadi, menghapuskan karma. Yang tercatat wanaktubu maqaddamu wa asarohum. Karena kehidupan ini Mas Hendra akan diputarkan, dada kita ini kayak proyektor film Mas Hendra. Apa yang sudah tercatat di inilah besok yang akan terjadi, itu susah atau senang.
dari catatan-catatan kita baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lalu. Maka tadi manusia itu sampai Nabi berkata ada yang disiksa di neraka itu selama-lamanya. Karena dia lahir tidur lagi. Lahir tidur lagi. Dan Abah menyaksikan orang yang sudah padahal udah ratusan ribuan kali reinkarnasi tetap menderita. Bahkan akhirnya harus berpindah wujud Mas Hendra. Pada wujud yang bukan wujud manusia. Dan besok kalau Mas Hendra mau bicara reinkarnasi, Abah akan bahas secara kitab dari semua. Sip, Bah. Itu yang ditunggu teman-teman semua, Bah. Quran begitu jelas menjelaskan itu. Rinci Quran itu. Kisahnya dilengkapi oleh Allah tentang itu. Termasuk juga Ashabul Kahfi itu. Itu jangan dikira. Nah itu karena akalnya nggak pakai akal kuli. Dia pikir tidur aja di gua 300 tahun. Coba. Terus dia keluar bawa uang. Ternyata uangnya sudah nggak berlaku. Iya. Karena rajanya sudah ganti. Tahunnya sudah jauh berubah. Itu kan sebetulnya berarti di mana masa di akhirat begitu Mas Hendra? Coba kalau orang pakai akalnya yang jelas. Kan dia katanya udah tadi. Maksud di situ adalah tidur dalam atau mati sama orang mati adalah tidur, orang tidur adalah orang mati. Artinya orang yang hidup tidak tersambung. Dia tidak punya kesadaran. Maka tadi konsep Abah STS. Sekarang ini persoalan manusia harus dikembalikan kesadarannya. Karena pada saat kesadarannya ada di tubuh, berarti kesadaran ruh. Kalau tubuhnya 100%, kesadaran si jiwa 0. Berarti kesadaran Allah 0. Dialah makhluk jasad di dunia ini. Berjalan dengan segala kesusahannya. Maka dia harus siap mematikan diri. Walaupun memang harus perlahan. Tidak mungkin sekaligus. Dan memang dunia ini seperti ini dikehendaki Tuhan. Maka tadi kenapa tasyakuran bagi agama apapun pakai tumpeng Mas Hendra. Jadi tidak mungkin semuanya harus sadar sekaligus. Ya nggak rame. Inilah. Maka kenapa selalu dikerlambangkan gunung. Gunung itu kan kecil di atas, besar ke bawah. Tasyakuran nasi tumpeng. Ujungnya kecil, ke bawah besar. Artinya itulah yang disebutkan dengan kesadaran nafsu amarah harus naik pada nafsu lawamah. Kepada mulhimah. Kepada mutmainnah, kepada roh dia, pada mar dia, sampailah pada kamilah yang sampai di puncak itu sedikit. Maka tadi di Candi Buddha itu kamadatu, artinya manusia dengan nafsu, semuanya hanya makhluk aja. Naiklah rupa datu, dia mentuhankan bentuk semuanya. Ingin mobil begini, ingin mobil semua, supaya manusia pun dituhankan. Ini rahib saya, ini pendeta saya, ini kiai saya, ini mursyid dalam wajah itu. Padahal kembali pada Tuhan itu naikkan kepada arupadatu. Maka pendeta Buddha itu dari bawah mulai begini, kemudian begini, kemudian begini, kemudian begini, kemudian di penghujungnya begini. Tadi semua kosong. Tapi inilah yang harus elemen ini harus dipahami. Ininya jari, jempol dan jari ini menyatu. Tapi 3 jari ini adalah orang kaya, agnia, fukoro, masakin. Setelah kamu begini, kosong. Maka semua patung itu di lantai atas itu mau arah timur, barat, begini semua. Tadi semua. Kalau di bawah kan kelihatan patungnya berbeda. Kapan kamu di barat, dia kemana menghadapnya. Kapan di timur, beda lagi. Naik lagi, begitu. Tapi kalau sampai di puncak, yaitu yang murtad tadi, tadi semua murni tauhid, tadi semua sudah merdeka dari hukuman gonjang-ganjing hukum alam ini. Silakan dunia ini kayak apapun, sudah bahagia dia, sudah lepas di situ. Ya. Jadi tuh teman-teman semuanya, saya tuh begitu menikmati obrolan dengan Abah sore ini. Meskipun sekarang juga bareng sama semifinal Thailand Master ya. Ada jadi, apa? Ada main bola. Ada main bola Mas Hendra? Badminton. Oh, iya. Kalau mau nonton badminton ada. Aman, Bah. Kita nanti teman-teman yang mau kumpul bareng Abah Setu ya, supaya mempercepat ya kiamat 2027 tadi ya. Biar cepat kiamatnya. Kita akan belajar tentang sadar, tenang, senang, terus kemudian
dipandu untuk menemukan titik Nur Muhammad, belajar fana juga ya Bah ya. Betul. Terus kemudian tadi yang paling penting Bah, menghapus karma Bah. Karena satu menghapus karma itu penting, yang kedua menemukan di mana sih kelebihan kita. Karena kita ini Iya betul. limited edition, Mas Hendra. Makanya nggak ada manusia, kan tadi walakad karomna bani, berarti kita datang ke dunia ini dengan maksud Allah nggak? Iya, bukan kebetulan. Betul. Bukan nongol dari batu. Ada dalam rancangan Tuhan. Cuma kita nggak ngerti. Tadi HP iPhone dipakai nenek-nenek. Tubuhnya nih HP iPhone. Yang makanya nenek-nenek nggak tahu gimana cara ngeluarin AI, cara ini, cara download, cara apa. Akhirnya hidupnya itu hanya dipakai untuk Seneng aja yang komen sekarang, semoga cepet kiamat katanya. Ini udah banyak yang mulai tercerahkan ya. Luar biasa sekali. Dan Abah juga udah mulai datang tamu banyak. Iya, terima kasih banyak. Abah tamunya banyak banget teman-teman, jadi kita merasa terhormat sekali. Terima kasih banyak ya Bah. Dan nanti dilanjut lagi. Thank you Bah ya, matur suwun Bah. Makasih. Kalau Mas Hendra mau nginap di sini silakan. Siap Bah. Bebas, makasih ya. Bah. Nanti kalau bisa sampai makan dulu bersama. Oke Bah. Ikut pengajian nanti Bah. Ikut ya, boleh. Bah. Makasih Bah. Ya, terima kasih.